Sedang nama yang disebutkan oleh mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ditulis di dalam kitab-kitab nasab hanya Ahmad ini mempunyai anak 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada anak bernama Ubaidillah. Berarti dari Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah sahih berdasarkan uji petik dari kitab-kitab nasab, tetapi dari Ahmad bin Isa mereka gagal uji petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 19 September 2023. Bertemu kembali dengan saya Suntali Jowo, tentunya di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat, mohon bagikan ke media sosial Anda. Berbicara tentang nasab, guys, ini bermula dari masifnya pengakuan di media sosial, terutama di YouTube, Facebook, ataupun TikTok dan lain sebagainya, dibagikan pula secara masif di grup-grup WhatsApp. Beberapa oknum habaib mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada mengalir darah Rasulullah. Ungkapan itu diungkapkan tentu dengan maksud dan tujuan, guys. Tujuannya bisa macam-macam, dan inilah yang melatar belakangi sang kiai fenomenal ini, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mengapa beliau menggaungkan temuan kajian-kajian ilmiahnya agar supaya masyarakat ini berpikir secara cerdas dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak sama-sama apa sebenarnya alasan Kiai Haji Imaduddin ini menggelorakan atau menggaungkan kajian-kajian ilmiahnya terkait nasab Ba'alawi. Berbicara tentang nasab, ini bermula dengan masifnya pengakuan di media-media sosial, terutama di YouTube, di Facebook, di TikTok, dibagikan pula secara masif di grup-grup WhatsApp. Beberapa oknum habaib mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada mengalir darah Rasulullah. Ungkapan itu diungkapkan tentu dengan satu tujuan. Tujuannya bisa macam-macam. Kemudian saya juga pernah melihat dalam sebuah sidang pengadilan, ada seorang kiai menjadi saksi yang memberatkan seorang narapidana atau terdakwalah waktu itu, residipis, seorang habib yang residipis masuk keluar dari penjara. Di dalam satu persidangan dia mengatakan kepada seorang saksi itu, Nabi Muhammad itu siapa? Kakekku apa kakek kamu? Itu saya lihatnya merinding. Seseorang yang sedang berada di dalam suatu kasus persidangan tindak pidana membawa-bawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguntungkan pribadinya yang sedang dalam sebuah kasus pidana. Banyak lagi hal-hal yang saya kira Rasulullah SAW tidak pantas untuk dibawa-bawa ke dalam hal-hal yang pribadi, karena Rasulullah itu adalah seorang nabi kita, nabi yang mulia, derajatnya begitu tinggi di sisi Allah, seharusnya kita memuliakannya. Istri Rasulullah saja memanggil Rasulullah selalu ya Rasulullah.
Jarang di dalam sebuah hadis memanggil wahai suamiku. Begitu pula lah seharusnya mereka yang mengaku daripada keturunan Rasulullah SAW pun harusnya memiliki tauladan kepada istri Rasulullah, memanggil Rasulullah dengan sebutan, bukan sebutan kekeluargaan karena kemuliaannya, tapi dengan sebutan-sebutan tasrif kemuliaan. Setelah menonton potongan video tadi ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga menyinggung tentang suatu peristiwa, yaitu di sidang pengadilan ketika ada seorang kiai yang menjadi saksi yang memberatkan seorang narapidana atau terdakwa waktu itu, seorang oknum Habib residivis yang keluar masuk penjara. Di dalam persidangan itu seorang terdakwa atau oknum Habib ini mengatakan kepada saksi, Nabi Muhammad itu siapa? Kakekku apa kakek kamu? Melihat hal itu tentu Kiai Imad merasa merinding karena ada seorang narapidana membawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguntungkan pribadinya yang sedang dalam kasus pidana. Tentu kita tahu ya guys, siapa yang Kiai Imad maksudkan. Kita semua pasti tahu siapa yang beliau maksud oknum Habib ini. Kita interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan historiografi daripada kesimpulan nasab yang telah saya kaji, dan hasilnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai anak yang berketurunan, itu Hasan dan Husain. Karena mereka yang mempunyai cucu Hasan dan Husain yang berketurunan, karena mereka mengaku dari Husain, maka saya telusuri dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain betul mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin betul mempunyai anak bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir betul mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq betul mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi. Al-Uraidi betul mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. An-Naqib betul mempunyai anak bernama Isa. Isa betul mempunyai anak bernama Ahmad. Ahmad betul mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, sedang nama yang disebutkan oleh mereka Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ditulis di dalam kitab-kitab nasab hanya Ahmad ini mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tidak ada anak yang bernama Ubaidillah. Berarti dari Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah sahih berdasarkan uji petik dari kitab-kitab nasab. Tetapi dari Ahmad bin Isa mereka gagal uji petik secara kajian pustaka. Itu kitab abad ke-6 Hijriah. Kitab-kitab nasab itu perlu diketahui bapak-bapak, itu sudah ada sejak abad 3 Hijriah. Jadi keluarga Nabi itu selalu ada nakib. Ada misalnya turun Sayyidina Husain lahir dicatat, kemudian ada yang lahir lagi dicatat, kemudian lahir catat. Setelah misalnya dianggap cukup, kemudian jadi satu kitab manuskripnya ditaruh. Kemudian ada lagi keluarga lain mencatat. Kadang keluarga itu mencatat keluarganya saja, juga mencatat keluarga orang lain. Jadi ini jadi bahan sekunder, jadi bahan eksternal. Kemudian tiap abad itu puluhan kitab ditulis oleh para ulama nasab. Abad 3, abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 10 sampai sekarang. Pencatatan para keturunan Nabi itu lengkap. Tidak bisa ada orang nyantol begitu saja bisa mengaku sebagai turunan Nabi. Lalu ceritanya bagaimana kalau mereka sudah lama mengaku-ngaku, tapi sekarang baru ada masalah di Indonesia? Menurut Kiai Imad, di tiap abad itu yang namanya nasab selalu ditulis oleh ulama nasab, baik abad 3, abad 4, abad 5, 6, 7 sampai sekarang. Pencatatan keturunan Nabi itu ditulis lengkap. Jadi tidak bisa ada orang mencantolkan nasab begitu saja mengaku sebagai keturunan Nabi. Lalu ceritanya bagaimana kok mereka sudah lama
ngaku-ngaku tapi baru ada masalah di Indonesia ini. Mari kita simak penjelasan atau lanjutan berikut. Jadi mulai Ahmad bin Isa ini, Ahmad bin Isa wafat 345 Hijriah. 345 Hijriah. Satu kitab di abad itu menyebutkan anaknya hanya satu. Dikatakan sebagian anak Ahmad bin Isa hanyalah Muhammad, adalah Muhammad. Disebut sebagian. Berarti masih ada yang lain, namun dia enggan untuk menuliskannya, atau karena adanya waktu yang paling terkenal hanyalah Muhammad. Akhirnya yang lainnya tidak perlu dicatat. Kitab-kitab abad keempat, kelima demikian. Mulai abad ke-6 ini mulai lengkap penulisannya, karena abad ke-6 ini ditulis oleh seseorang yang bernama Imam Al-Fakhrur Razi yang tinggal di daerah Roy di Iran. Yang kebetulan di Roy itu Imam Al-Fakhrur Razi hidup bersama keturunan daripada Ahmad bin Isa yang tinggal di Roy. Jadi hidup bersama, misalnya di Banyumas dengan Gusmar, kemudian nanya, kakek kamu itu anaknya satu atau berapa? 3. Jadi dia nyatat semuanya. Nah, sedangkan kitab-kitab abad selanjutnya, abad sebelumnya itu mungkin karena tidak adanya urgensi untuk mencatat, karena tidak terkenal misalnya, atau karena tidak itu berketurunan, maka tidak dicatat. Tapi abad ke-6 ini sudah sangat jelas mengatakan 3, hanya 3. Kalau abad ke-3, ke-4, ke-5 mengatakan sebagian dari anaknya adalah, nah sedangkan abad ke-6 sudah mengatakan anaknya hanya 3. Nah, dari sini masuknya nama lain itu tidak bisa. Nah, abad ke-6 Imam Al-Fakhrur Razi telah mengatakan itu. Abad ke-7 juga tidak ditemukan nama Ubaidillah ini. Abad ke-8 tidak ditemukan nama Ubaidillah. Abad 9 akhir 896 Hijriah baru muncul nama ini di dalam sebuah kitab keluarga mereka. Bukan di kitab nasab yang dicatat oleh ahli nasab dari jauh, dari luar keluarga, tapi dicatat oleh keluarga mereka bahwa keturunan saya ke atas yang namanya Ubaidillah adalah merupakan anak daripada Ahmad bin Isa. Jadi setelah 550 tahun baru ada pengakuan bahwa Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, di mana pada abad ke-6 sudah diputuskan Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3. Inilah yang disebut nyangkok atau nyantol.